Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai program yang sudah kami buat, yaitu Pick a Home, Smart House Recommendation System. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Syakwila, Sakinah, Dinda, dan saya sendiri, Zahwa. Masalah yang kami ambil dalam proyek ini adalah masalah pada kebingungan dan kesusahan orang-orang dalam memilih rumah sesuai kriteria idaman yang mereka inginkan. Ketika seseorang ingin membeli rumah, mereka akan melihat mulai dari lokasi, desain, suasana, jumlah kamar, dan tentunya harus sesuai budget yang mereka miliki. Untuk menemukan rumah tersebut, mereka akan membutuhkan sangat banyak rekomendasi, dan itu akan sulit dicari satu persatu dari internet, media sosial, ataupun dari orang sekitar. Sedangkan dari sisi penjual, mereka ingin mencari pembeli yang bisa membeli rumah mereka sesuai dengan kesepakatan. Biasanya, orang-orang yang membeli rumah itu orang yang baru saja menikah, orang yang sedang menambah anggota keluarga baru, atau seseorang yang kenyamanannya terganggu oleh lingkungan sekitarnya. Namun, bagaimana penjual bisa menemukan orang yang ingin membeli dengan cepat selain menjual dari postingan ataupun dari orang-orang sekitar yang mereka kenal? Oleh karena itu, masalah ini dapat diselesaikan dengan sistem program Pick a Home, yang dimana penjual dan pembeli akan menemukan rekomendasi rumah yang sesuai kriteria mereka dalam satu aplikasi secara cepat dan lebih efisien. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari dibuatnya program ini. Pembuatan program ini bertujuan untuk mempermudah proses jual beli properti, khususnya bagi masyarakat yang ingin mencari atau menawarkan rumah sesuai dengan kriteria tertentu. Meskipun program ini masih dalam bentuk sederhana dan belum terintegrasi dengan basis data, Pick a Home dapat digunakan sebagai simulasi sistem rekomendasi properti yang dapat membantu pengguna dalam memahami proses pencarian dan juga penjualan rumah secara lebih efisien dan juga lebih praktis. Baik, setelah mengetahui tentang general idea-nya dari program tersebut, kita akan masuk ke dalam penjelasan flowchart. Jadi dimulai pada flowchart ini suatu list rumah yang dimana terdapat beberapa kondisi seperti lokasi di mana, suasananya bagaimana, jumlah kamar berapa, dan range harganya berapa. Lalu di sini ditambah dengan looping agar pengguna dapat memilih untuk tetap melanjutkan program atau tidak. Step pertama, pengguna perlu menginput menjadi buyer atau menjadi seller. Ketika menjadi buyer, pengguna menginput semua kondisi-kondisi yang tadi dan dilanjutkan program mengecek satu-satu apakah preferensi pengguna sesuai dengan list rumah. Dan ketika sesuai, ditambahkan pada rekomendasi. Selanjutnya, ketika rekomendasi kosong, maka program akan mengeprint tidak ada rumah yang cocok. Dan ketika ada rekomendasi, maka ditampilkan oleh program. Setelah itu, pengguna diberi kesempatan untuk memilih untuk tetap melanjutkan program atau tidak. Dan ketika menjadi seller, maka program meminta pengguna untuk menginput kondisi-kondisi yang tadi, lalu dilanjutkan ditambahkan data-data tersebut kepada list rumah. Dan kembali lagi pada looping apakah ingin lanjut atau tidak. Ketika tidak ingin lanjut, maka program selesai. Sebagai berikut. Saat pertama kali sistem dijalankan, user akan ditanya apakah mereka buyer atau seller, yang menjual atau yang membeli. Misalnya user jawab buyer. Nah, nanti user akan ditanya mengenai preferensi-preferensi rumah mereka seperti jumlah kamar, suasana rumah, lokasi rumah, dan juga budget yang mereka punya. Jika ada rumah yang cocok dengan preferensi user, sistem akan memberikan rekomendasi-rekomendasi rumah sebagai berikut. Yaitu dapat dilihat ada rumah C dan rumah A. Selanjutnya saya akan tunjukkan kalau misalnya kondisinya nggak ada yang cocok sama preferensi dari buyer. Kita isi seperti biasa. Nah, kalau misalnya nggak ada yang cocok, maka sistem akan menampilkan, maaf, belum ada rumah yang cocok dengan preferensimu. Sekarang kita bahas dari sisi seller. Nah, dari sisi seller, nanti seller akan ditanya mengenai data-data rumah yang dijual seperti nama rumah, lokasi rumah, suasana rumah, jumlah kamar pada rumah, dan harga yang mau dipasang. Nah, sekarang kita buktikan apakah beneran itu udah masuk ke sistem atau belum, si data yang baru dimasukkan tadi. Kita isi menyesuaikan data yang tadi diinput oleh seller. Dapat dilihat bahwa benar data yang dimasukkan oleh seller itu beneran masuk ke sistem dan bisa direkomendasikan ke buyer. Nah, pertanyaan sistem ingin dilanjutkan atau tidak itu adalah pertanyaan apakah simulasinya mau terus jalan atau enggak. Kalau jawab iya bakal terus jalan, tapi kalau jawab tidak akan keluar kata-kata terima kasih telah menggunakan sistem ini. Sekian dari kami dan terima kasih.